nggak cukup loh katanya. Cuman gue akhirnya mendapat gambaran kenapa orang-orang Aceh kemarin tuh menolak gitu pas kedatangan pengungsi Rohingya. Hola netizen yang tercinta, ratusan imigran asal Myanmar dari etnis Rohingya yang mendamparkan diri di Aceh telah direlokasi ke kamp pengungsian dalam kompleks Balai Latihan Kerja atau BLK. Meski telah diberi tempat untuk menetap sementara dan diberi makanan oleh warga Aceh, para pengungsi tersebut mengeluh lantaran porsi makan yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit. Keluhan mereka soal porsi makannya sedikit itu viral di media sosial setelah videonya dibagikan oleh salah satu akun di TikTok. Dalam video tersebut terlihat sejumlah laki-laki Rohingya diberi makan oleh warga Aceh, masing-masing sebungkus nasi dan lauk pauk. Namun kepada perekam video, sejumlah warga Rohingya itu mengeluh dengan bahasa isyarat bahwa nasi atau porsi makan yang diberikan terlalu sedikit untuk menutup rasa lapar mereka. Warga Rohingya itu menjawab dengan mengerucutkan 5 jari tangannya sebagai tanda nasi terlalu sedikit, kemudian melebarkan 5 jari tangannya ke arah perut sebagai isyarat nasi tidak mampu memenuhi rasa lapar. Kendati demikian, para warga Rohingya itu mengaku makanan tersebut memiliki rasa yang enak. Hal ini diketahui setelah mereka mengangkat ibu jari saat ditanya rasanya. Tapi tetap saja raut wajah warga Rohingya itu cukup datar, seolah masih kecewa dengan porsi makan yang sedikit. Selain itu, mereka juga terlihat ilfil atau kesal saat disorot kamera oleh perekam video. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Itu macam lah, itu macam lah bondo. Kalau kurang cakap, tak payah malu-malu. Orang pun paham you, you pun orang susah. Tapi you jangan terlalu berlagak sangat kan. Kau pun hanyut di daerah kawasan orang susah juga, bukan kawasan orang kaya-kaya. Kalau you pingin senang, pingin makan sedap-sedap, pingin makan banyak-banyak, you pergi Malaysia saja kan. Sana banyak makanan sedap. Kasihan tuh orang, kasihan. Ya kita, ya wajar lah dia minta tambah kan. Dia pun lapar, kadang baru sampai ke pantai kan, hanyut kan. Kasihan tuh orang. Itu Rohingya itu kalau tak salah dia sampai sekarang belum ada negara, dia belum ada hak sebagai warga negara di Myanmar sana. Kasihan dia. Coba kalau posisi mereka terjadi terhadap kita nih, macam mana nasib kita kan. Lagi bagus kita punya negara kan, yang aman, tentram kan, damai, kita boleh bercocok tanam sini kan. Coba kalau negara kita lagi konflik, nah lari kemana? Lari ke Malaysia. Ya itu macam saja lah kan. Kalau dia suka, kalau tak suka ya dia usir kan. Negara orang. Kita kenapa paham dulu, kenapa paham kan. Oke, baik, oke, support baik. Saya paham nih baik nih, saya paham ini bodoh. Kau minta saja, kalau lapar kau minta, jangan yang janji, jangan besar kepala lah, jangan berlagak lah kan. Kau curhat saja, apa masalah lu, bagaimana nasib lu dekat kampung, bagaimana you sampai sini, apa penyebabnya kan. You jelaskan saja, tak payah berlagak-lagak kan. Jangan berlagak macam seolah-olah orang negara yang kaya raya, tak payah kan. Kau minta kan, lagi bagus kau minta duit lagi, kau minta lagi duit, kalau dia nak tolong, kalau dia tak sanggup, tolong you cakap saja, tak payah tolong kalau tak mampu, itu macam saja, oke, bye. Aku tuh masih mikir positif loh semalaman ya, maksudnya mungkin
bukan itu, karena itu kan bahasa isyarat ya. Mungkin bapak itu maksud adalah biasanya beliau kelaparan mungkin di kapal ya, jadi nunjukin nasi, nunjukin perut gitu kan. Tapi setelah lihat video abang yang satu lagi itu, ternyata penjelasannya betul gitu ya, nasinya dikit gitu. Tapi kalau porsi kami di Aceh itu udah alhamdulillah bersyukur kali Pak. Memang segitu porsi nasi orang Aceh, apalagi saya tuh bisa 2 kali makan tuh segitu nasi, karena emang saya nggak banyak makan orangnya, kayak kurus. Makanlah dulu, nanti kalau tak udah habis tak cukup minta lagi. Macam inilah orang tak tahu berterima kasih, dikasih kurang terus, dikasih banyak nasi berak di mana-mana. Patutlah orang Aceh itu tak mau sama you punya warga macam itulah, tak mau berterima kasih punya. Dikasih penempatan, dikasih nasi itu sudah untung. Di Indonesia itu banyak yang mau dibantu, bukan kamu juga, bukan kamu saja. Anak yatim itu banyak, paham? Mau dibantu juga, bukan kamu saja. Nggak cukup loh katanya. Cuman gue akhirnya mendapat gambaran kenapa orang-orang Aceh kemarin tuh menolak gitu pas kedatangan pengungsi Rohingya. Emang mungkin nggak semua pengungsi Rohingya itu kayak gitu. Mungkin hanya beberapa orang yang tadi aja yang mungkin kurang rasa bersyukur gitu kan. Mereka berharap dijamu, disajikan makanan yang lebih enak, lebih banyak, kayak gitu-gitu. Ya balik lagi atas nama kemanusiaan sih, ada baiknya memang dibantu. Tapi untuk yang membantu, kalau bisa dikasihlah mereka itu pengertian supaya mereka itu bisa mensyukuri, dikasih sedikit pendidikan tentang sopan santun yang udah diajarkan di Indonesia kayak gitu kan, bagaimana lu bisa berterima kasih gitu kan. Dan buat orang-orang Aceh, sabar-sabar terus kalau ketemu yang begituan. Aceh jahat banget ya bisa nolak Rohingya segitunya. Sumpah deh, gue juga kayak gak nyangka gitu loh sama warga Aceh. Katanya saudara seiman, tapi kok gak ditolong, gimana sih warga Aceh? Ya kurang lebih komentar kayak gitu yang dilontarkan oleh netizen gitu kan, mengingat kasus yang baru aja terjadi gitu kan antara pengungsi Rohingya dan juga warga Aceh yang dimana mereka itu ditolak. Bukan cuma ditolak, tapi yang terbaru nih kan, itu mereka juga bahkan gak diizinkan untuk turun ke darat karena mereka itu datang dengan kapal, teman-teman, kalau misalkan gak tahu. Kenapa sih alasan dibalik warga Aceh itu menolak pengungsi Rohingya? Nah tapi biar kalian gak bingung, mari kita bahas mengenai Rohingya dulu. Kenapa sih Rohingya kok kayak nggak punya tempat gitu ya? Nah jadi sebenarnya suku Rohingya itu tuh berasal dari Myanmar, teman-teman. Terus abis itu kalau misalnya kita tilas balik ke belakang lagi di abad ke-18, suku Rohingya itu berasal dari India yang dibawa oleh penjajah saat itu adalah Inggris ke Myanmar, dan di situ abis itu mereka berkembang biak dan menjadilah suku Rohingya. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ternyata orang Myanmar itu merasa tidak cocok dengan suku Rohingya. Akhirnya mereka itu diasingkan dan juga tidak diperbolehkan ada di Myanmar. Nah karena udah nggak diterima di Myanmar, akhirnya mereka itu pergi mencari suaka baru untuk mereka gitu kan. Salah satunya itu adalah Indonesia, tepatnya di Aceh. Sejak November 2022 gitu kan, pengungsi Rohingya ini udah datang-datang gitu kan ke Aceh, dan itu diterima baik oleh warga di sana. Nah tapi nih seiring berjalannya waktu, ternyata pengungsi Rohingya ini juga melakukan banyak tindakan yang tidak menyenangkan buat warga sekitar. Salah satunya disebutkan juga kalau misalnya mereka itu hidupannya tidak sesuai dengan syariat. Gak sedikit dari masyarakat yang beranggapan kalau misalnya warga Rohingya ini merepotkan ketika mereka itu ada di darat. Jadi intinya itu adalah ditolak karena masyarakat tidak menerima setelah mereka itu menerima dari November 2022. Gampangnya adalah kalau misalnya kita punya rumah nih, terus kita menerima orang lain, ternyata orang lain itu bikin masalah gitu kan terus-terusan, apakah kita bisa tenang hidup bersama dia? Kan nggak bisa juga. Jadi menurut gua, masyarakat Aceh sendiri punya pilihan untuk tidak menerima masyarakat Rohingya, dan kita nih sebagai netizen yang tidak ada di tempat tersebut, kita tuh nggak boleh menjudge masyarakat Aceh itu nggak baik. Nah kita semua itu cuma ngelihat dari berita doang, dan juga kita hanya berasumsi sendiri, bukan kita yang merasakan. Dan ya kurang lebih kayak gitu penjelasan singkatnya apa sih yang terjadi gitu kan antara Rohingya dan juga warga Aceh. By the way, gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, oke? Nah, lama-lama terkuak toh. Kemarin-kemarin heran, kok bisa orang sebanyak itu berlayar tanpa perbekalan apa-apa? Nggak mungkin kan? Terus kapal sebesar itu berlayar dari negara ke negara, itu juga butuh bahan bakar kan? Kalau 0 rupiah kayak nggak mungkin. Ternyata satu orang itu biayanya 13 jutaan lebih. Uang dari mana orang Rohingya dapat 13 juta lebih? Masih dicari oleh netizen. Jadi kalau mereka aja punya uang 3
tiket sebesar itu nggak mungkin terdampar kan? Memang tujuannya Aceh. Sekarang pertanyaannya, UNHCR kenapa? Ada apa? Warga Aceh sudah menolak loh, tapi kok mendesak harus diterima? Isunya ya lagi-lagi proyek, lagi-lagi anggaran. Memang bukan dari Indonesia tapi dari luar. Ayo kuat terus biar semuanya terbuka. Netizen harus kerja keras ini.